잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 Going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Karnia, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Fajar Makassar. Saat mendengar berita atau informasi dari media massa, pernahkah kalian merasa terpengaruh akan hal tersebut? Misalnya, kalian merasa berita tersebut adalah kenyataan dan merasa relevan dengan berita tersebut. Nah, fenomena tersebut dapat dijelaskan di dalam ilmu komunikasi loh. Nama teorinya adalah teori agenda setting. Lantas, apa sih agenda setting itu? Nah, menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen F. Falls, mengemukakan bahwa agenda setting teori atau teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media. Nah, jadi teori agenda setting adalah ide bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memilih topik atau isu yang akan diberikan perhatian kepada masyarakat. Dengan kata lain, media membantu menentukan apa yang menjadi fokus perbincangan dan perhatian kita. Jika suatu isu sering muncul di media, kita cenderung menganggap isu tersebut penting atau relevan. Ini mempengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia sekitar kita. Agenda setting teori atau teori agenda setting memiliki dua asumsi dasar. Yang pertama, masyarakat pers dan masyarakat media massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Selanjutnya, dalam teori agenda setting terdapat tiga dimensi utama yang membentuk hubungan dinamis antara media, masyarakat, dan kebijakan, yakni media agenda, public agenda, dan policy agenda. Yang pertama, media agenda. Media agenda merujuk pada isu-isu yang diberatkan atau mendapatkan perhatian khusus dalam media massa. Ciri utamanya adalah media agenda mencerminkan pilihan redaksi dan wartawan mengenai isu-isu yang dianggap penting atau layak untuk disiarkan. Dalam prosesnya, keputusan media dalam memilih, menyajikan, dan memberi fokus pada suatu isu membentuk apa yang menjadi agenda media. Yang kedua, public agenda. Public agenda mencakup isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat atau opini publik pada suatu waktu tertentu. Hubungannya dengan media agenda adalah public agenda tidak selalu sama dengan media agenda, namun ada interaksi dan saling memengaruhi antara dua agenda ini. Pengaruh medianya adalah media dapat membentuk dan memengaruhi public agenda dengan menentukan isu-isu yang diangkat dengan mendapatkan perhatian masyarakat. Yang ketiga adalah policy agenda. Policy agenda merajuk pada isu-isu yang menjadi fokus utama atau prioritas bagi pembuat kebijakan atau pemerintah. Interaksinya dengan public agenda adalah policy agenda dapat tercermin dari public agenda karena kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat. Pengaruh media pada policy agenda adalah media juga dapat mempengaruhi policy agenda dengan membentuk opini publik yang mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan terkait suatu isu. Agenda setting teori atau teori agenda setting ini kerap kali digunakan dalam berbagai penelitian. Contohnya adalah dua penelitian dari jurnal berikut. Jurnal pertama yang berjudul Sosial Media sebagai media baru pendukung media massa untuk komunikasi politik dalam pengaplikasian teori agenda setting. Tinjauan ilmiah pada 5 studi kasus dari berbagai negara yang ditulis oleh Nabila Astari dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa dampak media sosial pada komunikasi politik merupakan topik yang menjadi sebuah fokus dalam studi kampanye politik. Studi ini bertujuan untuk mengetahui
Apakah ada peranan dari media sosial dan media massa dalam agenda setting yang dilakukan oleh politikus dalam komunikasinya di media sosial di berbagai negara? Teori agenda setting adalah topik yang dieksplorasi dengan baik dalam teori efek media maupun kreasi media. 5 studi terdahulu yang diteliti pada studi ini memiliki kesamaan pada aspek menggunakan media sosial sebagai media pendukung proses agenda setting. Dari 5 studi kasus yang direview, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan erat antara agenda setting dan media massa. Mayoritas dari studi kasus yang diteliti menggambarkan keadaan yang serupa dengan penelitian terdahulu mengenai agenda setting. Studi menunjukkan bahwa kebangkitan media baru seperti media sosial mengubah arus komunikasi dan juga arah komunikasi politik. Proses agenda setting dalam proses kampanye atau pemilihan terjadi di hampir seluruh negara, baik itu hal yang terjadi secara masif dan gamblang maupun secara tertutup dan tidak masif. Dan media mainstream memiliki peranan tersendiri dalam setiap progres agenda setting. Jurnal kedua yang menggunakan teori agenda setting yakni jurnal yang berjudul Analisis Opini Publik berdasarkan teori agenda setting pada proses perencanaan pemindahan IKN yang ditulis oleh Anggun Diamasita dan Dia Sulu Kusumadewi. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa proses perencanaan pemindahan ibu kota negara menjadi bahan pembahasan di media sosial, salah satunya di media sosial Twitter. Dengan begitu, media sosial Twitter sebagai agenda setting untuk memunculkan opini publik terkait dengan perencanaan proses pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan teori agenda setting sesuai dengan data temuan penelitian di mana opini publik di media sosial Twitter muncul karena adanya teori agenda setting tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis opini publik berdasarkan teori agenda setting yang didapatkan dari fenomena proses perencanaan pemindahan IKN pada media sosial Twitter. Seperti yang di awal saya katakan bahwa teori agenda setting ini adalah sesuatu yang sering kita jumpai. Contohnya saja pada saat kasus pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 silam. Dalam konteks pandemi COVID-19, teori agenda setting terutama terlihat dalam bagaimana media massa membentuk persepsi dan perhatian masyarakat terhadap berbagai aspek terkait pandemi. Beberapa poin yang menunjukkan implementasi akan teori ini adalah yang pertama, pemberitaan kasus dan statistik. Media massa dapat mempengaruhi perhatian masyarakat dengan memberikan liputan intens terkait dengan jumlah kasus, tingkat kesembuhan, dan kebijakan pemerintah terkait pandemi. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat, kepatuhan masyarakat terhadap langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, vaksinasi dan perkembangannya. Pemberitaan media tentang perkembangan vaksin, uji klinis, dan proses distribusi dapat membentuk agenda masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Liputan ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap vaksin dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi massal. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Media juga berperan dalam membentuk agenda terkait dengan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Pemberitaan tentang pengangguran, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan psikologis dapat memicu perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek ini. Yang keempat, kebijakan kesehatan dan pembatasan. Ketika media memberikan perhatian pada kebijakan kesehatan seperti lockdown, pembatasan perjalanan, dan kebijakan masker, hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan kebutuhan kebijakan tersebut. Yang kelima, pemutakhiran pedoman kesehatan. Media membentuk agenda dengan menyajikan pemutakhiran terkait pedoman kesehatan, seperti protokol penggunaan masker, jarak sosial, dan kebersihan tangan. Pemberitaan ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori agenda setting dapat diterapkan dengan baik dalam konteks pandemi. Nah, dengan demikian, teori agenda setting dapat diterapkan dengan baik dalam konteks pandemi COVID-19.
di mana media massa memiliki peran sentral dalam membentuk agenda dan perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek kesehatan dan kebijakan terkait pandemi. Nah, ada beberapa teori yang dianggap mirip dengan teori agenda setting. Misalnya yang pertama, teori kultivasi atau teori cultivation. Teori ini dianggap mirip dengan teori agenda setting karena teori ini menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap pesan media tertentu dapat membentuk pandangan dunia seseorang dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap realitas sosial. Meskipun fokusnya berbeda dari agenda setting teori atau teori agenda setting yang lebih menekankan pada prioritas isu, teori ini juga menyoroti pengaruh media dalam membentuk persepsi masyarakat. Teori kedua yang dianggap mirip dengan teori agenda setting yakni teori framing. Hal ini karena keduanya berkaitan dengan cara media mempengaruhi persepsi masyarakat. Sementara agenda setting fokus pada menentukan isu-isu yang dianggap penting, framing berkaitan dengan cara media mempresentasikan informasi tersebut, membentuk sudut pandang atau frame yang dapat mempengaruhi cara orang dalam memahami suatu masalah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teori agenda setting atau agenda setting teori. Sebagai kesimpulan, teori agenda setting adalah ide bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memilih topik atau isu yang akan diberikan perhatian kepada masyarakat. Teori agenda setting ini banyak dipakai dalam penelitian oleh para peneliti yang ingin mengukur pengaruh media massa bagi khalayak. Sebagai penutup, saya akan mengutip kalimat dari Neil Postman yang mengatakan bahwa media massa bukan hanya memberitahu masyarakat tentang apa yang terjadi, tetapi juga memberitahu masyarakat tentang apa yang harus dianggap penting. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 안녕 친구들, 안녕 친구들.